Saya saat itu berusia 73 tahun. Tanpa saya duga, setelah blood test, ternyata trombosit saya naik pada batas level yang cukup tinggi. Kalau tidak salah pada batas normal 380, kemudian trombosit naik bertahap dari 380 menjadi 400, 450, 500, 550, 600, 650, dan akhirnya pada batas hampir mendekati 700. Dokter menyatakan bahwa ini ada kelainan yang harus segera diatasi. Sehingga Dr. GP, General Physician saya, mensarankan saya ke dokter spesialis darah. Setelah ketemu dokter spesialis darah, saya dinyatakan mengalami masalah gagal fungsi sumsum tulang belakang saya, di mana kita ketahui bahwa sumsum tulang belakang mempunyai fungsi dan peranan untuk membentuk sel-sel darah. Dan sel darah trombosit saya itu termasuk sel darah yang mempunyai fungsi untuk pembekuan darah. Sehingga sangat penting fungsi dan peranannya. Namun, dengan meningkatnya trombosit demikian rupa, juga akan mengkhawatirkan dalam kondisi tubuh saya. Bisa terjadi pengumpalan plak baik di syaraf tubuh, syaraf otak, maupun syaraf jantung. Sehingga dengan demikian, dokter berusaha memberikan pertolongan dengan cara pengobatan untuk bisa menstabilkan kembali sel darah saya atau kembali ke batas yang normal bagi jumlah trombosit dalam darah saya. Berjalannya waktu, pengobatan telah saya lakukan sehingga trombosit mulai stabil menuju ke arah normal. Namun, seiring waktu, karena memang fungsi dari sumsum tulang belakang saya mengalami sesuatu yang tidak normal, sehingga trombosit tersebut bisa turun di bawah level yang pada semestinya. Pada saat itu, dari hasil pemeriksaan darah, ternyata trombosit saya bisa di bawah 100. Kalau seingat saya mungkin pada waktu itu sekitar 70. Ini identik dengan orang yang menderita sakit demam berdarah. Dan bukan itu saja,
ternyata sel darah yang lain seperti leukosit, trombosit, semuanya ikut turun. Sehingga dokter merasa gelisah atau panik, dan segera saya disarankan untuk melakukan biopsi. Biopsi tersebut dengan cara diambil bagian dari sumsum tulang belakang dan juga istilahnya dipatahkan sebagian daripada tulang belakang saya untuk mengetahui apa ada masalah kanker dalam sumsum tulang belakang saya, atau yang biasa orang mengetahui leukemia. Biopsi dilakukan dan saya menunggu hasilnya 2 minggu. Ternyata dalam hasil tersebut dinyatakan saya menderita penyakit myelofibrosis. Saya ingin tahu apa itu myelofibrosis, sehingga saya buka media dari Google dan saya baca. Ternyata myelofibrosis adalah identik dengan leukemia, kanker dalam darah. Dan pasien hanya mampu bertahan selama paling lama 3-4 tahun. Ya, setelah saya mendengar itu semua, saya berusaha tegar. Sebagai orang yang beriman, saya hanya bisa serahkan kepada Allah. Kalau bila Ia berkenan, pasti ada mukjizat bagi saya dan ada perpanjangan umur untuk saya tetap dapat melihat anak dan cucu saya. Setelah hal tersebut, dokter belum mengambil suatu keputusan, hanya memberikan obat untuk dimonitor lebih lanjut. Namun dokter sudah menyarankan apabila terjadi sesuatu yang lebih jelek dalam kondisi saya, dokter akan mencobakan satu jenis obat yang belum beredar di pasaran. Namun dokter tersebut diperkenankan untuk mencari pasien yang bisa mau dijadikan percobaan. Jadi obat tersebut pasti tidak tahu hasil positifnya maupun side effect atau efek sampingnya. Karena saya sudah pasrah, pada waktu itu mungkin saya masih ragu-ragu ya. Karena kalau saya menggunakan obat tersebut, harus menjalani biopsi beberapa kali. Padahal biopsi tersebut sangat menyakiti diri saya. Pada waktu jarum masuk pertama untuk mengambil sumsum, itu sudah saya rasakan sakitnya luar biasa. Kemudian saat dipatahkan sebagian tulang belakang saya juga sangat menderita rasa sakit. Sehingga waktu itu penawaran obat tersebut yang harus menjalani biopsi
Beberapa kali saya tolak. Namun dengan proses selanjutnya, saya minum obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Ternyata Tuhan masih memberikan suatu pertolongan pada saya. Saya periksa darah kembali dan trombosit saya pada batas-batas yang tertoleransi, yaitu sekitar 420. Kemudian periksa selanjutnya juga stabil, sehingga dokter menjelaskan bahwa saya tidak perlu menggunakan obat yang baru tersebut. Saat ini saya menderita sakit tersebut mungkin sudah tahun ketiga dan keempat, 3 menuju 4 tahun. Sekarang saya bersyukur karena pada saat sekarang dokter mengizinkan saya untuk kembali kontrol selama 4 bulan lagi. Semoga dokter menyatakan demikian karena berkeyakinan dalam 4 bulan ini tidak terjadi sesuatu yang fatal bagi saya. Saya tidak boleh menyombongkan diri bahwa saya sembuh. Namun perpanjangan waktu tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun, saya akan syukuri sebagai karunia yang diberikan pada Tuhan. Namun bila Tuhan menghendaki sesuatu pada diri saya akan berserah. Namun bila Tuhan gunakan waktu saya, kesempatan saya untuk bersaksi di dalam kebesaran Tuhan, apapun penyakit yang saya derita, akan saya terima dan saya akan bersaksi untuk semua kawan dan sobat yang lain. Terima kasih.